Baik, anak-anak sekalian, kita pagi hari ini mulai pembelajaran ya di semester genap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini bisa belajar PAI kembali setelah beberapa waktu yang lalu kita istirahat karena liburan ya. Semoga liburannya menyenangkan, anak-anak juga tetap semangat ya. Semoga hidupnya bahagia, senantiasa mendapatkan pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, mari kita awali bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak sekalian, pagi hari ini kita akan belajar, kalau di buku kalian itu sudah bab terakhir ya. Kalau di buku kalian itu sudah bab terakhir. Saya akan coba membuka ini PowerPoint saya. Materi kita akan membahas surat An-Nahl ayat 114. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, siapa yang bisa merespon dari ayat ini? Saya beri kesempatan untuk kalian menanggapi. Ada yang mau menanggapi? Halo? Ayat ini tentang apa? Ada yang tahu? Belum ya? Oke. Sekarang kita terjemahkan. Fakulu. Fa itu artinya apa? Fa artinya maka. Kulu, makanlah. Mimma itu berasal dari kata min dan ma. Min itu artinya dari, ma itu apa atau barang ya. Rozako itu pemberian atau yang diberikan. Kum, kalian. Nah, dari sini ada yang sudah bisa memberikan respon. Berarti fakulu maka makanlah. Fakulu maka makanlah. Mimma
dari apa? Rozaqakum, yang diberikan kepadamu Allahu, oleh Allah. Jadi apa yang disuruh dimakan? Ya, semua pemberian dari Allah. Halalan, yang halal, thayyiban, yang baik. Nah, berarti sekarang sudah mulai tahu anak-anak apa arti dari ayat 114 surat An-Nahl? Coba saya ulang lagi. Fakulu, maka makanlah nah, mimma, dari apa, rozaqakum, yang diberikan Allah. kepadamu. Jadi rizki itu artinya pemberian. Jadi rozaqakum, yang diberikan kepada kalian. Siapa yang memberi kalian? Siapa yang memberi kalian? Allahu. Siapa? Allahu. Nah, kriteria makanannya itu makanan yang bagaimana? Halalan, yang halal. Thayyiban, apa thayyiban? Yang baik. Nah, ya. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita mau makan itu tidak sekedar halal tapi thayyib atau baik. Nah, ini saya menganalisa beberapa anak-anak, ya, itu makanannya halal sebenarnya tapi tidak thayyib. Siapa yang tahu? Ayo. Ada makanan halal tapi tidak thayyib. Siapa yang tahu? Ayo. Contohnya apa? Nah, oke. Sekarang saya berikan kriteria. Thayyib dalam hal makanan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi jasmani atau tubuh kita. Jadi sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita. Saya tanya, kerupuk itu halal apa enggak? Halo? Kerupuk halal. Gizinya banyak apa sedikit? Sedikit. Nah, jadi kerupuk itu salah satu contoh makanan halal tapi kurang thayyib, kurang baik karena manfaatnya sangat kecil bagi tubuh. Apalagi kira-kira? Ciki, cireng, cilok. Ya. Jadi kalau ada makanan yang kurang bermanfaat dalam tubuh kita, bahkan berbahaya untuk tubuh kita, walaupun halal, itu kategori tidak thayyib. Sekarang saya kasih contoh. Ada orang yang kena penyakit diabetes. Tahu diabetes? Tahu. Apa diabetes? Kencing manis. Ya. Kencing manis. Ya, karena kebanyakan gula. Nah, pertanyaan saya, gula itu halal apa haram? Halal. Halal. Baik, saya ulang ya anak-anak sekalian. Jadi orang yang kena diabetes, kencing manis, itu kalau makan gula terlalu banyak, menjadi makanan yang tidak thayyib. Setuju ya? Halo. Kenapa orang yang kena diabetes dilarang banyak makan gula? Karena berbahaya. Karena berbahaya. Contoh lagi, daging kambing itu halal apa haram? Halal. Kalau dikonsumsi terlalu banyak oleh orang yang kena penyakit darah tinggi, menjadi thayyib apa tidak? Loh, orang kena darah tinggi, iya, orang kena darah tinggi makan kambing terlalu banyak itu bisa kolap ya. Jadi itu halal tetapi tidak thayyib dalam kasus tertentu.
Paham anak-anak mulai dari sini? Paham ya? Oke. Paham. Nah, setelah kita tahu makan yang kita konsumsi itu harus halal dan baik, maka perintah Allah berikutnya washkuru dan bersyukurlah. Bersyukur. Anak-anak tahu kriteria syukur itu apa? Ayo. Syukur itu apa? Masih ingat? Syukur itu dalam bahasa sederhana berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Jadi bersyukur itu secara sederhana artinya berterima kasih. Nah, sekarang wujudnya bersyukur seperti apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu wujudnya bersyukur? Yang paling sederhana? Halo. Ya apa ini? Yang paling sederhana mengucapkan alhamdulillah, ya. Kita menyadari bahwa semua yang kita terima, semua yang ada pada diri kita itu berasal dari Allah. Maka segala puji bagi Allah. Itu bentuk syukur yang paling gampang. Bentuk syukur yang kedua apa misalnya? Menggunakan semua pemberian Allah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti apa? Kita tidak usah bicara Allah ya, maksudnya kita tidak bicara yang goib-goib dulu. Kita kasih contoh. Anak-anak pernah dapat hadiah ketika ulang tahun atau ketika sukses, berprestasi, pernah? Halo? Pernah. Pernah. Nah, ketika anak-anak mendapat hadiah, apa yang diucapkan pertama kali? Terima kasih. Nah, kalau anak-anak sudah mengucapkan terima kasih, berikutnya hadiah pemberiannya itu dibanting apa digawe? Dipakai. Kalau itu pakaian dipakai, kalau itu benda yang lain dipajang, ya kan? Sehingga orang yang memberi itu merasa apa? Marem, ya. Jadi wong Jawa merasa marem. Wah, pemberianku dipakai, misalnya dikasih baju. Nah, bahkan kita pamerkan, Om, iki lho baju sing sampean kasih. Bagus Om. Nah, itulah contohnya ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita gunakan pemberian Allah itu dengan maksimal agar bermanfaat. Paham ya dari sini anak-anak ya? Jadi bersyukur itu pertama kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kita gunakan nikmat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Maka di situ waskuru nikmatallah, dan berterima kasihlah kamu sekalian atas nikmatnya Allah. In kuntum, jika kalian iyahu, kepadanya siapa? Nyanya itu siapa? Allah. Ta'budun, kalian orang-orang yang mengabdi, orang-orang yang suka beribadah. Jadi cirinya orang itu kalau rajin ibadah kepada Allah, pasti dia akan bersyukur kepada Allah. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya ya. Nah, ini tadi sudah ya. Tadi kan sudah kita terjemahkan. Ayo kita baca bareng-bareng. Semuanya dibuka ya, yang kalau di sekitarnya tidak ramai. Ayo kita baca. Fakulu, kamu terjemahnya. Ayo. Fakulu, Maka makanlah. Mimma, dari apa? Rozaqakum, yang telah diberikan kepada kalian. Allahu, oleh Allah, halalan, yang halal, thayyiban,
yang baik, Washkuru dan bersyukurlah kalian nikmata terhadap nikmat Allahi Allah in jika kuntum kalian kalian adalah iyahu kepadanya tak buduna kalian menyembah. ya. Nah, baik, sekarang slide terakhir ya. Ini nampak enggak di laptopmu atau di HP-mu, nampak enggak? Kelihatan. Ya, agak kurang jelas ya, karena ini tadi belum sempat saya edit ya. Jadi hikmah makanan halal bergizi itu yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah. Caranya dengan menjaga tubuh kita agar selalu sehat. Jadi maksud saya jangan kita mengkonsumsi makanan sembarangan. Apalagi dalam keadaan pandemi saat ini ya. Jadi anak-anak harus terus menjaga kesehatan, terutama makanan yang bergizi. Mulai sekarang dihindari sebisa mungkin makan makanan yang mengandung MSG alias micin ya. Itu bisa memacu adrenalin, memacu perilaku yang kurang bagus kalau kebanyakan micin. Kalau sekedar penyedap, sebenarnya nenek moyang kita sudah mengajarkan bagaimana perimbangan antara garam dan gula. Itu bisa menjadi sedap. Kemudian daun salam itu juga bisa membuat sedap. Daun jeruk purut, ya, daun jeruk purut, jangan jeruk biasa ya. Dan